Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bitauhidi wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak para wakil rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang semuanya profesor, para profesors gitu, wakil rektors, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, seluruh jajaran pimpinan UMS dan seluruh sivitas akademika serta jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi yang sangat sejuk ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan putaran yang ke-26. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga kajian kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menyampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah mengakomodir aspirasi saya untuk kajian ini diselenggarakan secara luring. Tadi disampaikan biasanya kajiannya secara daring. Saya diminta untuk menyampaikan sampai akhir tahun 2022 waktunya kapan. Saya lihat-lihat di kalender, kalau harus luring waktunya sudah tidak ada, harus daring saya insya Allah bisa. Hingga saya minta untuk bisa dijadwalkan hari ini. Setelah ini saya nanti langsung nyambung ke Klaten, kemudian besok nyambung ke Magelang. Jadi sudah tour de Central Java, kira-kira begitu. Sudah mulai tour Central Java, dan ini aman karena sudah muktamar, jadi tidak dianggap dalam rangka pencalonan untuk pimpinan di muktamar. Karena muktamar sudah selesai. Saya merasa sangat berbahagia karena yang hadir ternyata hampir sama antara yang daring dengan yang luring. Karena kalau daring itu selain garing, kata Imawan Samsul tadi, juga boring. Selain garing juga boring kalau daring itu. Bahkan pengalaman saya kalau daring itu kadang-kadang ada yang berlindung di balik layar. Jadi hanya ada dipasang fotonya saja, orangnya entah kemana. Bahkan saya diajari anak saya bagaimana caranya supaya seolah-olah saya tetap di situ dengan teknik tertentu. Jadi saya di video, kemudian goyang-goyang, manggut-manggut kanan kiri begitu, seakan-akan saya berada di situ padahal saya berada entah di mana. Sehingga ada jamaah yang memanfaatkan teknologi, memanfaatkan kemampuan di bidang teknologi itu untuk hal yang kadang-kadang sebenarnya dalam tanda petik menyiasati kelemahan teknologi. Karena itu maka pengajian daring begini memang kadang-kadang masih menjadi tren, tapi karena situasinya sudah akan membaik, mudah-mudahan kita akan semakin banyak pengajian yang luring seperti ini. Mudah-mudahan kesempatan kita bertemu, bermuwajahah, bermuqabalah ini saya kira lebih kuat sentuhan kemanusiaannya dibandingkan dengan kalau secara tatap maya. Sentuhan kemanusiaan serasa ada yang kurang gitu. Walaupun saya sempat agak ragu-ragu, jangankan di Solo terjadi badai seperti yang diramalkan oleh sebuah lembaga negara. Jadi ada yang menarik, saya tadi perjalanan ke bandara itu membaca sebuah link berita
kontroversi antara BMKG BRIN. BMKG dengan BRIN meramalkan kemarin 28 sampai akhir tahun akan ada badai yang terjadi di seluruh Indonesia. Ternyata badai tidak terjadi. Bahkan tadi penerbangan dari Jakarta ke Solo juga alhamdulillah lancar, dan penerbangan juga tidak mengalami delay yang cukup panjang. Yang kedua juga kontroversi antara Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian. Menteri Pertanian mengatakan kita swasembada beras, tapi Menteri Perdagangan impor beras. Bagaimana kita ini swasembada kok impor? Impornya buat siapa gitu. Malah saya dapat informasi sebelum pernyataan impor itu dibuka, ternyata beras impornya sudah ada di gudang. Jadi kalau ada kawan yang bercanda, impornya itu pakai ru'yah, tapi barangnya pakai hisab, kira-kira begitu. Tapi ini bercanda saja, supaya agak hangat itu. Saya menyambung yang disampaikan oleh senior saya, Imawan Samsul. Saya sebut senior karena waktu saya IMM, Imawan Samsul inilah yang mentraining saya bersama senior juga Imawati Mahasri dan yang lain-lain di UMS waktu saya masih di IMM cabang Semarang dan DPD IMM Jawa Tengah. Jadi kalau kira-kira pakai tradisi di pondok itu saya seperti badal begitu, seorang calon kiai yang diuji kemampuannya oleh kiai besarnya, kira-kira begitu. Karena itu saya aman saja kalau nanti ceramahnya salah, itu ada yang mentasfih, ada yang membenarkan. Risalah Islam berkemajuan ini tidak ada hubungannya dengan risalah hatinya Dewa 19. Karena kalau risalah hati itu isinya patah hati. Tapi risalah Islam berkemajuan ini ada hubungannya dengan persoalan irfani atau persoalan hati. Yang kalau kita lihat dalam dokumen resmi Muhammadiyah, memang ada banyak dokumen yang sejak awal tadi disampaikan oleh Imawan Samsul bahwa kata kemajuan dan berkemajuan serta mencerahkan itu sudah menjadi bagian dari istilah dan menjadi bagian dari kebijakan Muhammadiyah sejak awal berdirinya. Tetapi kemudian istilah itu diperkuat kembali dalam Muktamar Muhammadiyah di Jogja tahun 2010. Muhammadiyah menegaskan tentang pernyataan pikiran abad kedua yang di situ penjelasan mengenai Islam yang berkemajuan kita hidupkan kembali. Bahkan momentum itu kemudian menjadi menarik karena pada saat-saat itu juga dikembangkan atau dikenalkan, bahkan kemudian diprogramkan namanya Islam Nusantara. Sehingga pada tahun-tahun itu di kalangan masyarakat itu seakan-akan ada dua karakteristik Islam. Yang satu Islam berkemajuan, yang satu Islam Nusantara. Islam Nusantara itu karena dimulai dengan Nu, maka itu identik dengan NU. Sedangkan Islam berkemajuan itu adalah Islam ala Muhammadiyah. Sehingga kemudian beberapa organisasi yang tidak mau terkotak, tidak mau NU dan Muhammadiyah ini berseteru, dia kemudian mengembangkan Islam Nusantara yang berkemajuan. Atau ada yang pakai istilah lagi, Islam berkemajuan di Nusantara, katanya begitu. Tapi apapun, jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan itu adalah bagian dari bagaimana Muhammadiyah berusaha untuk menghadirkan Islam sebagai dinul hadarah, menghadirkan Islam sebagai agama peradaban, dan menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah juga menegaskan jati dirinya sebagai gerakan Islam. Gerakan Islam itu dalam pandangan saya memiliki tiga pengertian yang saling berkaitan.
Yang pertama, Muhammadiyah menyebut dirinya sebagai gerakan Islam, maknanya adalah bahwa Muhammadiyah itu didirikan dan juga dalam pelaksanaan dan dalam pengembangannya senantiasa berdasarkan ajaran agama Islam. Jadi mabadi fil Islam, itulah pengertian dari gerakan Islam yang pertama. Yang kedua, gerakan Islam itu mengandung pengertian bahwa dalam dinamika dan geraknya Muhammadiyah senantiasa sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam pengertian yang kedua ini, Muhammadiyah bisa kita sebut sebagai gerakan yang Islami, gerakan yang amalan-amalannya senantiasa sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Kemudian yang ketiga, gerakan Islam itu juga berkait dengan tujuan Muhammadiyah. Kalau kita baca tujuan Muhammadiyah itu di dalam anggaran dasarnya, Muhammadiyah bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena itulah maka pemahaman gerakan Islam itu menjadi bagian tak terpisahkan dari Muhammadiyah. Pertanyaan yang kedua, kemudian Islam seperti apa yang menjadi ciri dari gerakan Muhammadiyah yang dalam berbagai dokumen disebut dengan manhaj Muhammadiyah. Sebagian menggunakan istilah ideologi Muhammadiyah, tetapi saya lebih cenderung menggunakan istilah manhaj yang lebih memiliki konstruksi dan landasan teologis dan normatif di dalam Al-Quran. Seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Bagi tiap-tiap umat, bagi tiap-tiap kelompok itu diberikan syir'ah, diberikan jalan, diberikan panduan, diberikan tuntunan untuk mereka itu beramal, untuk mereka itu beragama. Tapi juga tidak sekedar syir'ah, tapi juga ada manhaj di situ. Yang di dalam beberapa terjemahan Al-Quran, kata manhaj diterjemahkan dengan jalan terang. Jalan terang itu adalah jalan yang menuntun kita kepada kebenaran, minadz-dzulumati ilan nur. Dan inilah yang menjadi pilihan Muhammadiyah menggunakan kata-kata manhaj untuk menggambarkan ideologinya. Di dalam syariah, di dalam Islam itu ada banyak sekali gerakan. Di dalam tubuh umat ini ada banyak sekali organisasi yang masing-masing organisasi itu punya manhaj. Dan Muhammadiyah memiliki manhajnya, yang manhaj Muhammadiyah itu mungkin mukhtalif, mungkin berbeda dengan manhaj yang lainnya. Dan itu merupakan bagian dari walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah itu menghendaki, maka niscaya kamu dijadikan sebagai umat yang satu saja. Umat Islam itu tidak ada organisasi yang bermacam-macam, tidak ada madhab yang berbeda-beda. Tetapi adanya madhab yang berbeda, adanya aliran yang beragam, dan adanya organisasi yang bermacam-macam itu adalah bagian dari kehendak Allah. Mengapa Allah menjadikan umat ini tidak tunggal, tidak monolitik, tetapi umat yang pluralistik, umat yang beragam? Liyabluwakum fima atakum. Allah berkehendak untuk menguji kamu sekalian atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu. Umat Islam semuanya diberikan oleh Allah tuntunan berupa Al-Quran, diberikan dasar beragama berupa As-Sunnah. Tetapi bagaimana Quran dan Sunnah itu dipahami, bagaimana Quran dan Sunnah itu diamalkan, itulah yang nanti menjadi pembeda antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya, antara satu madhab dengan madhab yang lainnya. Karena itu maka Muhammadiyah tidak bermadhab tetapi bermanhaj. Dan itu adalah dua pilihan yang tentu saja berbeda dalam kita mengamalkan agama.
Lalu di tengah berbagai macam pluralitas, kemajemukan, keberagaman itu, apa yang harus kita lakukan? Quran memberikan kepada kita tuntunan, fastabiqul khairat. Maka hendaknya kamu berlomba-lomba sehingga menjadi komunitas yang terbaik, menjadi umat yang terbaik, menjadi kelompok yang terbaik. Sehingga karena itu maka di tengah perbedaan yang ada, kita didorong untuk bagaimana menjadi umat yang paling unggul, umat yang paling maju. Sehingga kalau kita mencoba memahami kata maju, maju itu kan artinya kita berada selangkah di depan atau mungkin beberapa langkah di depan dari yang lainnya. Dalam tagline Muktamar, program Muktamar Surakarta ke-48, kita memakai tagline Muhammadiyah unggul berkemajuan. Kalau kita bicara unggul, maka kita above average. Kita di atas rata-rata, yang dalam ungkapan yang saya kira kita semuanya telah hafal dan populer, disebutkan al-islamu ya'lu wala yu'la alai. Islam itu unggul dan tidak ada yang mengungguli dari yang lain-lainnya itu. Dan oleh karena itu maka Islam itu adalah agama kemajuan, agama yang berkeunggulan, atau sering disebut dengan Islam yang wasatiyah, yang itu juga merupakan bagian dari pernyataan pikiran Muhammadiyah yang mulai kita kumandangkan lagi. Wasato yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali itu mengandung pengertian, paling tidak ada 5 pengertian yang di dalamnya. Wasato yang pertama berarti terbaik, yang kalau kita baca dalam beberapa tafsir, ummatan wasato itu dikaitkan dengan khairu ummah di dalam surah Ali Imran ayat 110. Kemudian yang kedua, wasato berarti pertengahan, posisi yang tidak di ekstrim kanan dan juga tidak di ekstrim kiri. Wasato juga bisa berarti adil, yang menunjukkan adanya sikap yang adil, sikap yang objektif, yang objektivitas itu dibangun di atas fondasi objektivitas ilmu dan objektivitas hukum. Seorang bisa menjadi objektif kalau dia adalah orang yang berilmu, seorang bisa objektif kalau dia menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Wasato juga bisa berarti sikap yang tidak ekstrim. Kalau tadi yang kedua itu posisinya tidak ekstrim, sering disebut dengan seimbang. Kalau kita baca di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, wasato diartikan Islam itu agama yang seimbang, yang mengajarkan secara seimbang antara yang dunia dengan yang akhirat, mengajarkan yang material dengan yang spiritual, antara yang bersifat akliyah dan yang bersifat kulubiyah, dan bentuk-bentuk keseimbangan yang lainnya. Sehingga Islam itu agama yang syumuliyah, agama yang melingkupi semuanya, agama yang lengkap. Berbeda dengan ajaran agama lain yang terlalu menekankan spiritualitas atau terlalu menekankan aspek yang bersifat materialistis. Islam menekankan ad-dunya hasanah dan al-akhirah yang juga hasanah. Dan dalam kaitan ini, yang kelima adalah sikap, di mana kita berusaha untuk berperilaku yang seimbang. Dalam kita bersikap, kita berusaha untuk memberi ruang, di mana dalam kita berpandangan, mungkin saja kita berbeda dengan yang lain, tetapi tetap membangun hubungan baik dengan yang lainnya. Mungkin saja kita berbeda organisasi, tetapi masih mungkin kita bekerja sama dengan organisasi lain yang berbeda. Sikap yang kelima ini sering dikaitkan dengan hadis Nabi, khairul umuri awsatuha. Persoalan atau urusan yang terbaik adalah yang coba kita selesaikan dengan cara yang moderat, dengan pendekatan-pendekatan yang moderat, bukan dengan pendekatan yang ekstrim atau pendekatan dalam bahasa agama sering disebut dengan huluwun. Dalam beragama pun kita juga harus moderat. Beragama yang istitoah, beragama yang sesuai dengan kemampuan kita. Karena agama sesungguhnya diwahyukan oleh Allah sesuai dengan kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mewajibkan kepada manusia
tuntunan-tuntunan agama kecuali menurut kemampuannya. Dalam beragama itu ada ketentuan yang normal, tapi selalu ada sebagiannya itu rukhsah, ada kekhususan-kekhususan. Pada prinsip tertentu kita wajib berpuasa, tapi pada keadaan tertentu kita boleh tidak berpuasa. Pada saat tertentu kita harus sholat sesuai waktunya, tapi pada saat tertentu kita boleh menjamak sholat. Karena agama itu diturunkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Dan agama itu diturunkan bukan untuk menjadi beban bagi manusia. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Ditegaskan lagi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan disitulah Islam memberikan kepada kita tuntunan beragama yang moderat. Dan itu yang seringkali menjadi bagian dari manhaj dan panduan Islam dalam kita itu beragama. Tetapi yang seperti ini kadang-kadang ada yang menganggap Muhammadiyah ini Islam yang minimalis, katanya. Islam yang minimalis. Katanya kalau sudah sholat itu zikirnya tidak panjang-panjang. Di kampung saya di Kudus, orang Muhammadiyah katanya orang lamcing. Bersalam langsung plencing, katanya begitu. Padahal di dalam kita membaca bacaan-bacaan sholat itu sudah banyak istighfar yang kita baca. Quran menegaskan faidza qudiyatis sholatu fantashiru fil ar. Kalau selesai sholat segera kembali bekerja. Karena kadang-kadang ada juga banyak, kebetulan saya kerja di salah satu lembaga profesional, Mas Samsul, itu ada keluhan di mana kalau izin sholat itu sampai 1 jam. Sholat kok 1 jam itu sholat apa itu? Yang kadang-kadang produktivitasnya menjadi berkurang karena sholatnya kelamaan. Padahal sholat duhur itu kan paling hanya 5 menit, selama-lamanya 10 menit gitu kan. Makan itu ya 10 menit, 20 menit selesai. Ini kok sampai 1 jam. Kadang-kadang ada yang beragama itu seperti sangat sulit. Kemarin saya ada cerita menarik. Seorang pimpinan Muhammadiyah di Jawa Timur itu kan selalu rapat dari Sidoarjo ke Surabaya. Nah, beliau ini kan berangkat pada waktu menjelang sholat zuhur. Dan dalam perjalanan karena mengejar waktu rapat, beliau tidak sholat zuhur di kendaraan itu. Nah, sopirnya ini memahami karena setiap kali berangkat ke Surabaya, beliau itu tidak sholat di kendaraan dan tidak kemudian berhenti sholat. Suatu saat dia itu ngerasani kepada yang lain. Bapak X ini seorang tokoh Muhammadiyah, seorang ulama, tapi kok saya tidak pernah lihat dia sholat zuhur gitu. Karena rupanya menurut sopir ini, ya waktu zuhur ya harus segera ke masjid. Sementara kita oleh Al-Quran diberikan tuntunan, wa idza darabtum fil ardi laisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Kalau kamu sedang traveling, berjalan di muka bumi, maka tidak ada salahnya kamu itu mengkosor sebagian dari waktu-waktu sholat. Nah, aliran jamak kosor ini dianggap sebagai aliran minimalis gitu. Padahal itu aliran yang dibolehkan oleh Al-Quran. Bahkan dalam fikih lalu lintas yang diterbitkan Muhammadiyah itu, di situ kan disebutkan bahwa Nabi itu tidak bepergian, tidak sakit, tidak ada udzur, tapi beliau menjamak sholatnya. Nah, ketika saya menerima Kapolri, bukan Kapolri yang sekarang, Kapolri yang sebelumnya, saya jelaskan tentang fikih lalu lintas itu, dan saya sampaikan kepada Pak Kapolri bahwa ketika seorang sedang bertugas tidak bepergian, itu sholatnya boleh dijamak Pak Kapolri. Langsung Pak Kapolri menyatakan, itulah Islam yang cocok dengan tugas polisi, katanya begitu. Ya bayangkan kalau polisi itu harus jaga lalu lintas, atau jaga acara-acara penting, kemudian begitu azan dia tinggalkan penjagaan untuk sholat, itu bisa kacau keadaan. Karena itu maka, tetapi yang seperti ini pernah saya amalkan di PP Muhammadiyah sebelum fikih ini terbit. Saya dikritik, Mas Mukti itu kayaknya aliran liberal ya. Saya perhatikan sholatnya lebih sering dijamak daripada tidak dijamak, kata begitu. Tetapi pemahaman yang seperti ini bisa saja menimbulkan salah paham, seakan-akan
amalan-amalan tertentu itu dianggap menyimpang dari ajaran. Ada seorang tokoh yang bepergian naik pesawat kemudian tidak puasa. Dijawab, Bapak itu kayaknya nggak mengamalkan Islam ya. Kok bepergian naik pesawat kok tidak puasa? Padahal sebenarnya kan kita boleh bepergian itu, tidak berpuasa itu kan boleh. Nanti diganti pada hari yang lainnya. Jadi kalau kemudian kita nanti di bulan puasa, kita tidak puasa dan memilih untuk nanti mengqadha puasa kita itu, sebenarnya kita sedang melaksanakan satu syariat yang dibenarkan oleh agama. Jadi bukan dia tidak melaksanakan syariat, tapi dia juga melaksanakan syariat yang juga diajarkan oleh agama. Karena itulah maka dalam Islam yang berkemajuan, Muhammadiyah meletakkan dasar-dasarnya pada 5 prinsip. Tapi ini waktunya cuma 1 jam, ada tanya jawab ya Pak? Gak ada ya? Enten betul Mas? Tergantung lihat situasi ini. Kalau saya baca dari beberapa dokumen, bagaimana Islam berkemajuan itu, Islam yang saya sering terjemahkan tidak progresif Islam. Saya sering menerjemahkan Islam berkemajuan itu dengan leading Islam. Lead itu artinya memimpin. Jadi kata-kata lead itu saya terjemahkan dari istabaqo. Istabaqo itu kan fi'il madinya sabaqo. Sabaqo itu kan artinya mendahului, to lead, mendahului. Istabaqo itu luweh dene anggone mendahului, kira-kira begitu. Wazannya itu apa? Istaf'ala ya Mas Samsul. Ala wazni istaf'ala. Sabaqo saja mendahului, apalagi istabaqo itu luweh dene mendahului. Oleh karena itu maka leading Islam itu artinya Islam yang senantiasa memimpin. Islam yang berada di garda depan. Lalu bagaimana Muhammadiyah dengan Islam itu berada di garda depan? Saya mencoba untuk menerjemahkan beberapa tuntunan Al-Quran, 5 prinsip kunci dari Islam yang berkemajuan itu. Yang pertama, Islam yang berkemajuan itu berlandaskan pada tauhid yang murni. Ada yang sempat mempersoalkan dalam sebuah diskusi, kenapa sih tauhidnya mesti ditambahi yang murni? Apakah ada tauhid yang tidak murni? Tauhidnya murni, tetapi pengamalannya yang tidak murni. Karena itu Muhammadiyah menegaskan bertauhid yang murni. Dan bertauhid yang murni itu adalah perintah Al-Quran. Berulang kali Quran memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Kalau kita kaitkan dengan nasihat Luqman kepada anaknya, Luqman memberikan nasihat, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Karena itu kalau ada orang yang bertauhid yang murni, itu adalah perintah Al-Quran. Karena sekarang ada mengatakan kalau orang bertauhid murni itu Wahabi. Kalau orang bertauhid murni itu aliran-aliran radikal. Padahal bertauhid yang murni itu perintah Al-Quran. Itu jauh sebelum ada gerakan-gerakan Islam manapun, termasuk gerakan Wahabi. Jadi kalau Muhammadiyah berlandaskan pada tauhid yang murni, bagaimana ini bisa menjadi kunci kemajuan? Inilah yang nanti menjadi pembeda antara Muhammadiyah dengan yang lain, kaitannya dengan bagaimana tauhid yang murni itu dipahami. Tauhid yang murni mengandung prinsip bahwa kita ini menyembah hanya kepada Allah. Maknanya adalah selain Allah adalah makhluk. Walaupun mungkin ada perdebatan Quran itu makhluk apa tidak, tapi saya tidak masuk ke situ. Itu nanti wilayah mata kuliah apa Pak? Ilmu kalam. Malaikat itu makhluk. Nabi dan Rasul itu makhluk. Tumbuh-tumbuhan itu makhluk. Sehingga dengan tauhid yang murni kita bertuhan hanya kepada Allah, itu melahirkan apa yang disebut dengan unity of creation atau kesatuan ciptaan Allah. Dan oleh karena itu maka dengan tauhid yang murni, manusia tidak boleh semena-mena kepada makhluk yang lain. Manusia tidak boleh berlaku kasar kepada binatang.
tidak boleh berlaku kasar kepada tumbuh-tumbuhan, tidak boleh merusak alam semesta. Itu adalah pemahaman tauhid yang murni. Karena itu di dalam pelajaran akhlak sering disebutkan arifku bil hayawani, itu akhlakun min khuluqil Islam. Ya, lemah lembut kepada binatang itu bagian dari akhlak Islam. Sekarang bahkan sampai ada gerakan namanya cat lovers, gerakan para pecinta kucing. Saya kemarin pulang dari Samarinda itu dapat kuliah 1 semester tentang bagaimana ilmu perkucingan gitu. Saya ikuti luar biasa itu bagaimana perilaku kucing itu. Kemudian bermacam-macam. Kemudian yang kedua, dengan tauhid yang murni itu juga meniscayakan adanya kesatuan kemanusiaan. Kesatuan kemanusiaan sehingga manusia itu semuanya sama. An-nasu sawasiyah. Sehingga dengan tauhid yang murni itu manusia menjadi mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Itu bukan karena dia keturunan siapa, bukan karena dia itu anaknya siapa, tetapi karena dia orang yang bertakwa. Sehingga dengan tauhid yang murni itu Al-Quran menjadi formula untuk membangun kesatuan kemanusiaan, egalitarianisme kemanusiaan. Di dalam khutbatul wada Nabi menjelaskan di dalam khutbahnya itu an-nasu sawasiyatun ka'asnanil musti. Manusia itu sama seperti gigi sisir. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan kemuliaan orang Arab atas orang Ajam kecuali karena takwanya. Sehingga di situ Al-Qur'an memberikan inspirasi kepada siapapun untuk bisa menjadi manusia yang punya keunggulan. Al-Quran itu memberikan spirit level. Spirit untuk orang itu naik kelas. Dan naik kelas itu penentunya bukan dia anak siapa, bukan dia keturunan siapa, tapi naik kelas itu dengan takwa, atau pada dasarnya disebutkan naik kelas itu dengan iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Walaupun ini tidak berarti silsilah tidak penting. Silsilah penting juga. Tetapi orang tidak bisa lagi membanggakan silsilahnya. Islam itu menggeser kemuliaan manusia dari nasab ke kasab. Walaupun kadang-kadang memang nasab menentukan nasib. Nasib orang kadang-kadang ditentukan oleh nasabnya. Di Keraton Jogja itu nggak mungkin para profesor ini bisa jadi gubernur Jogja kalau tidak keturunan Sultan Hamengkubuwono. Walaupun profesornya top, ilmunya top, gak mungkin jadi gubernur. Walaupun ilmunya fauqa gubernur, tetapi karena nasabnya tidak ada hubungannya, gak jadi. Tetapi Islam tidak menggeser itu. Islam tidak menghormati pentingnya silsilah. Tetapi yang lebih penting tentu saja silsilah penting, tapi yang lebih penting adalah amal-amal kita, ketakwaan kita. Sehingga kita sekarang sering melihat, apalagi di dunia kampus, semua teori sosiologi itu kan mengatakan di antara sarana mobilitas sosial, salah satunya adalah ilmu. Saya ini seandainya tidak kuliah, seandainya tidak belajar, mungkin saya tidak akan pernah menjadi seorang profesor. Saya juga tidak akan pernah menjadi seorang sekretaris umum PP Muhammadiyah. Tetapi karena kuliah, karena berilmu itulah kemudian kita naik perangkat, kita naik peringkat. Saya sering mengatakan di dalam berbagai kesempatan, pendidikan itulah yang menjadi kunci, ilmu itu menjadi kunci untuk kita maju. Bapak saya itu tidak tamat SD, ibu saya juga tidak tamat SD, tetapi beliau senantiasa membangunkan saya sebelum subuh, kemudian nongkrongi saya ngaji, dan selalu mengatakan orang harus punya himmah, orang harus punya cita-cita, agar kita menjadi orang yang mulia, agar kita menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupannya. Quran membuktikan bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa yang berilmu pengetahuan yang tinggi. Dan itu saya kira akan semakin banyak kita buktikan kebenaran Al-Quran kalau kita mengkaji berbagai sejarah kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Karena itu maka tauhid yang murni adalah spirit level yang membuat manusia itu tidak pernah putus asa di tengah berbagai kesulitan apapun dalam kehidupannya.
Tauhid itu memberikan kita spirit dan rasa percaya diri. Karena sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Allahu ma'ana. Allah bersama dengan kita. Dan itulah mengapa kalau Bapak Ibu membaca sejarah, penjajahan itu bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Karena manusia tidak boleh memperbudak manusia yang lainnya. Sehingga tauhid itu membangun dan membangkitkan jiwa merdeka. Seorang yang bertauhid itu tidak takut dengan berbagai ancaman dan kesulitan. Seorang yang bertauhid tidak takut dia menyumbangkan rizki yang dia miliki untuk orang lain karena yakin Allah itu Ar-Razzaq. Dan disitulah kita menemukan Islam itu senantiasa membangkitkan optimisme dan mengkaitkan optimisme itu dengan iman. Pembeda antara orang kafir dengan orang yang beriman adalah pada sikap teguhnya dalam menghadapi kesulitan. Quran menjelaskan wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan kamu sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali orang-orang yang kafir. Inilah yang menjadi sebab kenapa kemudian di Muhammadiyah itu berkembang kultur yang egaliter. Inilah salah satu ciri mengapa di Muhammadiyah itu anggota-anggotanya itu punya rasa percaya diri yang tinggi. Saya boleh menyebut Muhammadiyah ini sebagai kelompok yang punya dua karakteristik. Satu, Muhammadiyah itu kelompok minoritas kreatif. Minoritas tapi kreatif. Yang kedua, Muhammadiyah itu kelompok minoritas yang percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena yakin bahwa kalau dia berusaha, dia berjuang, dia akan berhasil. Makanya jelang-jelang muktamar, bahkan sampai selesai muktamar ini, Muhammadiyah tiada berhenti peresmian dan peletakan batu pertama. Nanti siang saya peletakan batu pertama, Mas Samsul, besok saya peresmian. Begitu terus, orang Muhammadiyah itu yakin, bangun masjid 10 miliar, modalnya 10.000, berani itu. Jadi kadang-kadang memang beda tipis antara jihad dengan nekat. Tapi jadi juga gitu. Inilah yang menjadi kunci kenapa di Muhammadiyah itu maju. Kalau ada pilihan-pilihan itu kan tidak dilihat silsilahnya, nasabnya siapa. Di Muhammadiyah tidak ada darah biru, semua darah itu merah. Mohon maaf di organisasi yang lain, itu masih ada dilihat, dia darahnya biru apa merah. Kalau sudah biru, birunya seberapa. Di Muhammadiyah tidak ada itu. Orang dilihat karena kapasitasnya, integritasnya, dan komitmennya. Inilah tauhid yang murni. Yang kedua, Muhammadiyah itu berusaha untuk, tadi disampaikan oleh Imawan Samsul, memahami ajaran agama Islam secara lengkap. Memahami Al-Quran secara mendalam. Memahami Al-Quran secara utuh. Bukan secara atomistik. Istilah atomistik ini saya kutip dari Fazlur Rahman. Karena ada sebagian umat Islam itu yang memisahkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Bahkan kalau kita mencoba mengikuti dari awal bagaimana Muhammadiyah itu mendalami Al-Quran, kita diberikan contoh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau mengajarkan surat Al-Ma'un. Di dalam bukunya KRH Hajid, ya, murid beliau itu disebutkan bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengulangi kajian surat Al-Ma'un sampai berkali-kali. Sehingga karena pelajarannya tidak dinaikkan terus-menerus begitu. Zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan belum ada RPS, ya. Jadi ngajarnya pokoknya suka-suka ustadznya aja gitu. Nggak ada apa namanya kriteria ketuntasan minimal kan nggak ada. Kayak dosen-dosen kan kadang-kadang kejar tayang mengikuti kriteria ketuntasan minimal atau silabus, kan nggak ada gitu. Diulang berkali-kali sehingga seorang muridnya itu bertanya, Kiai kenapa kok pelajarannya tidak ditingkatkan? Nah, pengajian-pengajian zaman dulu itu, zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak ada yang jamaahnya itu boleh dan berani bertanya kepada kiainya. Kalau Anda baca kitab Ta'limul Muta'alim itu, jangankan kok bertanya, memandang wajah ustadznya saja dianggap su'ul adab itu. Apalagi kok sampai mendebat, itu mesti dianggap Yahudi itu. Saya itu pernah ngaji gitu, memang agak nakal sejak kecil saya itu.
kiainya menjelaskan tentang Shirathul Mustaqim. Dijelaskan Shirathul Mustaqim itu sehelai rambut yang dibelah 7 setajam pisau cukur yang dia melintas di atas neraka, gitu kan. Nah, orang itu melintasi Shirathul Mustaqim itu ada yang cepat seperti kilat, ada yang jalan berlari, dan ada yang merangkak, dan ada yang belum berjalan langsung nyemplung gitu. Nah, kenakalan masa muda saya itu kemudian saya tanya kepada Pak Kiai, nek ngoten niku napa mboten do galap-galapan, saya bilang gitu. Karena logika anak-anak saya itu jembatannya cuma satu, yang nyebrang banyak orang, ada yang cepat, ada yang lambat. Apa enggak galap-galapan gitu? Jawaban Kiai saya apa? Kalau enggak mau ngaji di luar sana saja. Jadi langsung divonis begitu. Setelah saya ngaji kan ternyata tidak begitu kan. Shirathul Mustaqim itu fa'ani buduni hadza, seterusnya itu banyak di Quran disebutkan itu, tapi sudahlah itu soal lain lagi. Kemudian ketika Kiai Haji Jalan ditanya muridnya itu apa, jawab beliau, apakah kalian sudah mengamalkan surat Al-Ma'un ini? Sudah Kiai. Bagaimana kamu mengamalkan? Saya baca surat Al-Ma'un di dalam sholat-sholat setelah saya membaca Al-Fatihah. Apa jawab Kiai Ahmad Dahlan? Kamu baru mengamalkan sebagian dari Al-Quran. Lalu bagaimana pengamalannya? Murid-muridnya diajak ke pasar, diperlihatkanlah orang-orang miskin, diperlihatkanlah gelandangan, dan itulah bagaimana mengamalkan surat Al-Ma'un. Begitulah pengamalan Quran menurut Muhammadiyah. Jadi Quran itu tidak cukup kita baca, tidak cukup kita pahami artinya, tapi kemudian harus kita amalkan sebagai dasar dalam kita melakukan perbuatan. Dan inilah yang menjadi pembeda bagaimana pemahaman Al-Quran ala Muhammadiyah dengan beberapa organisasi yang lainnya. Kemudian kunci yang ketiga, sudah bisa Mas, sebagai kelanjutan dari prinsip yang kedua adalah Muhammadiyah itu mengamalkan Al-Quran sebagai dasar dalam mendirikan, saya menyebut dengan amal soleh yang fungsional. Amal soleh yang fungsional. Amal soleh yang fungsional itu yang sekarang ini disebut dengan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah itu dalam pemahaman saya itu merupakan yang pertama itu aktualisasi dari amal soleh. Jadi amal soleh yang diaktualisasikan. Yang kedua, institusionalisasi amal soleh. Amal soleh yang diorganisasi. Amal soleh yang di situ ada sistem governance-nya, ada tata kelolanya. Kemudian yang ketiga, itu konkretisasi amal soleh. Amal soleh yang konkret, yang dirasakan manfaatnya oleh sebanyak mungkin manusia. Dan yang keempat, objektifikasi amal soleh, yaitu amal yang punya keunggulan, yang objektif. Orang bisa saja berbeda, tapi mengakui bahwa Muhammadiyah itu unggul. Itulah menurut saya amal soleh yang fungsional, yang oleh Muhammadiyah diwujudkan dengan amal usaha. Sehingga spirit atau landasan amal usaha itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi pengelolaannya adalah pengelolaan yang menggunakan berbagai sistem yang modern, manajemen yang modern, dan tata kelola yang sesuai dengan zaman. Dalam kaitan inilah maka amal-amal usaha Muhammadiyah itu menjadi kunci mengapa Muhammadiyah ini eksis. Menjadi kunci mengapa Muhammadiyah itu kehadirannya bisa diterima oleh masyarakat. Dengan amal soleh itu, Muhammadiyah menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan amal soleh itu, Muhammadiyah berusaha untuk menyembuhkan orang yang sakit. Yu'arijul mardo, menyembuhkan orang yang sakit. Mencerdaskan orang-orang yang ingin memiliki ilmu dan berbagai kegiatan yang lainnya. Dan oleh karena itu, maka dalam mengelola dan mengembangkan amal usaha itu, Muhammadiyah senantiasa berprinsip bahwa agama dalam pengamalannya tidak dapat dipisahkan dari ilmu pengetahuan. Bahkan agama itu dalam pengamalannya menjadi sempurna itu dengan ilmu pengetahuan.
Tadi dicontohkan sekilas mengenai oleh Pak Wakil Rektor tadi mengenai hisab. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi, tidak ada perintah untuk kita ini mengembangkan ilmu hisab. Tapi Qorinah surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-5 itu memberikan kepada kita tuntunan untuk mengembangkan ilmu hisab. Ayat ini termasuk ayat yang populer menjelang refleksi akhir tahun. Biasanya dalam refleksi akhir tahun itu yang dibaca adalah Al-Hasr ayat 18 dan Yunus ayat yang ke-5 ini. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ini yang menjadi dasar Muhammadiyah mengembangkan hisab itu. Dan kalau kita kaitkan hubungan hisab dengan ibadah, Quran memerintahkan kita untuk sholat itu menghadap ke Masjidil Haram. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Dimanapun kamu berada, kalau kamu sholat, hadapkan lurus ke Masjidil Haram. Bagaimana menemukan arah Masjidil Haram dari Solo? Tidak bisa kalau kita tidak menggunakan ilmu alat. Ilmu alatnya namanya ilmu hisab. Ketemu derajatnya dari Solo ke Mekah itu sekian derajat. Tapi sekian derajat itu bagaimana? Disinilah sebenarnya ilmu itu menjadi bagian penting dalam kita mengamalkan ajaran agama. Dan Islam yang berkemajuan adalah Islam yang berkelindan dengan ilmu pengetahuan. Dalam pernyataan pikiran abad kedua itu, dalam memahami agama Muhammadiyah menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Bayani itu pendekatan nakliyah, mungkin bisa disebut dengan menjelaskan agama dengan dalil-dalil nakli, Al-Quran dan As-Sunnah yang makbulah. Kemudian burhani itu dengan dalil-dalil ilmu pengetahuan, dan irfan itu dengan kearifan, dengan keilmuan yang tinggi. Sebagian menggunakan pendekatan qulubiyah atau pendekatan irfan atau ma'rifat. Sehingga Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan bukanlah gerakan yang anti ilmu, tapi justru gerakan yang menjadikan ilmu itu sebagai bagian dari gerakannya dan menjadikan Quran sebagai living guidance untuk manusia mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, Islam berkemajuan itu adalah Islam yang berorientasi ke masa depan, future orientation. Orientasinya orientasi jauh ke masa depan. Kita merancang masa depan seperti apa, kita merancang mitigasi masa depan akan bagaimana. Itulah Islam yang berkemajuan. Bukan Islam yang romantis, yang hanya mengenang kebaikan masa lalu, tetapi Islam yang realistis dan futuristis. Masa lalu itu adalah bagian dari pelajaran untuk kita, nilainya yang kita ambil, spiritnya yang kita ambil, tapi aktualisasinya kita buat sesuai dengan tuntutan kekinian dan orientasi tantangan masa depan. Yang terakhir, yang kelima, Islam yang berkemajuan itu adalah Islam yang terbuka. Kita hidup dalam masyarakat yang pluralistis. Cara kita memahami agama itu akan terus berkembang dan maju. Cara kita mengembangkan amal usaha itu akan terus berkembang dan maju. Karena ciri dari orang yang maju adalah orang yang punya pikiran yang terbuka, open mind. Ciri orang yang maju adalah orang yang mau menerima kritik untuk kemajuan, open heart. Dan karena itu maka dalam 12 langkah tafsir Muhammadiyah yang terakhir itu disebut dengan amaliyatul intikot, di mana Muhammadiyah itu bisa maju karena kita melakukan evaluasi diri, mau menerima masukan, mau menerima kritik, dan berusaha untuk lebih baik lagi mengamalkan Islam, berusaha lebih baik lagi dalam memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit untuk nanti tanggapan atau mungkin khulasoh atau taskih dari Imawan Dr. Syamsul. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.